Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa siris sari bisadar asma'i wa sifatin. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bersilaturahim dalam rangka membaca Ratibul Hadad, dan mudah-mudahan berkah daripada membaca Ratibul Hadad ini, karena di dalamnya banyak sekali ayat surah Al-Fatihah, ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Mudah-mudahan berkah kita membaca ayat ini. Kalaulah ada keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalaulah ada di antara kita ini yang sedang dirundung kesedihan, maka mudah-mudahan Allah tenangkan hatinya dan Allah berikan kegembiraan. Kalaulah ada di antara kita ini yang sedang ditimpa musibah, kecurian atau segala macamnya, maka mudah-mudahan harta yang hilang tersebut Allah gantikan dengan yang lebih baik atau yang lebih besar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, marilah kita waktu yang 10 atau 15 menit ini kita mengkaji kembali, khususnya pada malam hari ini berkenaan dengan zakat. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena kita sudah dekat bulan Ramadan dan bulan Sya'ban juga dekat, bulan Rajab tinggal 4 hari lagi, dan setelah itu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini salah satu bulan yang sangat disenangi oleh Rasulullah. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan Rajab ini dalam hadisnya itu sampai-sampai Nabi Muhammad SAW itu, para sahabat itu melihat Nabi itu seolah-olah tidak berpuasa di bulan Rajab tersebut. Seolah-olah setiap hari Nabi itu berpuasa di bulan Rajab. Maka itu sebagian orang banyak yang berpuasa di bulan Rajab karena mengambil berkah. Tetapi pada tahun-tahun berikutnya ada juga Nabi seolah-olah di bulan Rajab itu tidak pernah puasa. Jadi makan, minum sebulanan bulan Rajab. Maka itu para sahabat memahami bahwa puasa di bulan Rajab itu hukumnya adalah sunnah. Nah, termasuk juga di bulan Sya'ban tersebut. Dan di bulan Sya'ban itu salah satu hadis menyebutkan bahwa diangkatnya amal kita itu yaitu di bulan Sya'ban tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu senang ketika diangkat amal tersebut ketika dalam keadaan sedang berpuasa. Maka ketika masuk di bulan Sya'ban ini, maka kita banyakkanlah ibadah kita tersebut. Bapak Ibu, saya sangat menganjurkan kepada Bapak Ibu di majelis kita ini, kalau bisa satu hari itu jangan sampai kurang kita bersalawat. 1000 kali tidak boleh kurang, 1000 kali. Dan kalau seandainya tidak terbiasa, biasakan untuk bersalawat satu hari itu 1000 kali. Mengapa Bapak Ibu? Sebab kata Syekh Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul menyebutkan, orang yang istiqomah salawat 1000 kali satu hari, istiqomah dia bersalawat 1000 satu hari, kalau seandainya, mohon maaf kata ekstrimnya Bapak Ibu, dibacok orang dia tak akan mati dia. Dibacok orang, mau dibunuh orang tak mati dia. Sampai nanti Allah nampakkan surga di mata dia. Jadi kalau sudah nanti Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti setelah ini melazimkan salawat 1000 satu hari, lalu nanti istiqomah bersalawat 1000 tidak kurang satu hari, lalu dinampakkan oleh Allah surga. Dan kalau Pak Sabri, macam mana nampak surga? Saya tidak bisa menggambarkan kayak mana, karena Bapak Ibu nanti yang tahu rahasianya. Ketika nampak surga itu di mata, maka siap-siaplah, sebab sudah dekat dengan kematian. Maka itu lazimkanlah salawat 1000 satu hari. Saya Bapak Ibu bukan ingin bangga-membangga Bapak Ibu. Kalau boleh Bapak Ibu belilah tasbih yang 1000. Beli tasbih yang panjangnya 1000 butir. Dan kalau bisa nanti jangan yang batu, tapi beli yang kayu. Nah ini 1000 dia. Yang 1000 ini kalau harga di Shopee murah Bapak Ibu, paling 150.000 lah. Tapi kalau Bapak Ibu yang beli kukah atau beli yang kayu gaharu, nah ini kayu gaharu nih dia nih. Kalau kayu gaharu itu 1 juta harganya, 1 juta. Tapi manfaatnya banyak dia.
Karena dia salah satu manfaat fadilat daripada tasbih yang kayu gaharu, kayu stigi atau kayu kukah tersebut, selain kalau kita letakkan di tangan ini ada efek kesehatannya, juga dia menangkal sihir masuk ke rumah kita. Jadi Bapak Ibu kalau bisa yang kecil gini ada, dan setiap hari bawa. Walaupun Bapak Ibu tidak zikir, setiap hari bawa. Jadi punya yang seperti ini kalau ini kayu buka. Ini kalau di Shopee harganya 50.000 aja Bapak Ibu. Tapi jangan dilepas. Setiap hari bawa aja. Walaupun dibilang orang, soalim betul kata dia kan. Kita bukan mau soalim, tapi ingin dapatkan pahala sunnah ketika kita megang tasbih tersebut. Walaupun kita tidak zikir. Jadi Bapak Ibu kalau bawa gini atau misal digalungkan gini, walaupun tidak zikir dapat pahala sunnahnya ketika membawa tasbih tersebut. Jadi pesan guru-guru saya, jangan sampai tidak punya tasbih. Nah, jadi tapi tasbihnya yang kayu. Nah, jadi kayak yang kayu gini, jangan sampai tidak punya. Ya kalau tak punya kita sekarang belilah Bapak Ibu. Tidak mahal, 50.000 aja. Yang tasbih yang kayu kukah, stigi atau gaharu, atau wali kukun juga boleh. Tapi wali kukun itu dia bentuknya agak kurang bagus dia, karena dia agak kasar kalau kayu wali kukun tersebut. Tapi kalau kayu stigi, kayu kukah, kayu gaharu dia bersih, cantik dia. Jadi kita agak enak lah membawanya tersebut kan. Jadi kalau bisa juga punya yang 1000. Biasakan berzikir salawat 1000 satu hari dengan yang panjang seperti ini. Kalau sudah terbiasa, kalau ketemu yang gini terasa mudah sekali Bapak Ibu. Kalau yang segini ini rasanya, ya Allah sedikit kali ya rasanya aku katanya bersalawat hari ini. Kalau sudah terbiasa yang 1000 gini. Dan 1000 gini kalau Bapak Ibu salawat, misalnya salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi, tidak sampai 1,5 jam selesai. Setengah jam selesai dia. Kalau Bapak Ibu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari bisara asma'i wa sifati 2,5 jam. Karena saya sudah nyoba dia. Kalau salawat yang panjang tuh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari bisara asma'i wa sifati 2,5 jam Bapak Ibu biasanya. Kalau sallallahu ala Muhammad setengah jam selesai. Kalau misalnya zikir ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, 1 jam 15 menit selesai. Ini karena saya membiasakannya setelah habis sholat. Kalau seandainya tidak kemana-mana, 1000 tidak kurang, tidak boleh kurang salawatnya. Jadi kalau bisa satu hari sampailah 5.000. Kalau tidak bisa 1000, jangan sampai kurang salawat kita. Sebab kita ingin dapatkan fadilatnya sebelum kita mati. Insya Allah Allah tampakkan surga di mata kita. Kalau kata Abah Guru Sekumpul tersebut, kalau kita istiqomah membaca salawat tersebut, dibaca orang, kita tak mati Pak. Tak mati sebelum Allah lihatkan surga di mata kita. Pergi jauh terlanggar tak mati kita Bu. Jadi kata beliau begitu, karena yang bilangnya wali kutub. Tapi kalau dilihatkan surga di depan mata kita, maka siap-siap dirilah kita, karena waktu kematian itu sudah dekat. Kadang-kadang kan orang, dari mana pula bisa tahu mati sudah dekat? Saya punya orang tua, abangnya dia, bapak saya meninggal, 2 minggu meninggal dia ada nelpon saya Pak. Jadi kata abang bapak saya itu, kata dia, Pak Itam, kata dia minta maaf, tidak bisa balik kata dia. Karena kenapa Pak Itam? Bapak kau sakit, 2 minggu lagi meninggal. Kejut saya Bu. Betul tidak kata saya, Pak Itam saya jadi kata dia bilang kan, 2 minggu lagi meninggal kata dia. Karena jatah sudah habis kata dia. Awalnya saya tidak percaya. Sudah itu kata dia, Pak Itam tak bisa balik karena tak ada uang mau balik, karena dia dekat dengan Batam. Saya di Tembilahan. Lalu waktu itu saya sambil kerja rumah ini disuruh mama saya balik karena ada dipanggil-panggil katanya. Karena kata bapak dia sudah dekat. Pulanglah saya. Pulang itu sampai di sana saya kirim balik. Saya kirim uang ke abang bapak saya itu Pak Itam itu. Lalu saya kirim, dia datang ke Tembilahan. Tapi datangnya itu 5 hari setelah itu. Datang hari Jumat jam 2 sampai di rumah. Lalu disuruhnya melihat bapak saya itu, lalu disuruhnya semua anak adik-beradik datang duduk sini kata dia. Pangku bapak ini 3 jam lagi bapak kau ini meninggal kata dia. 3 jam lagi meninggal. Rupanya tak saya hitung Bu, 3 jam setelah itu memang bapak saya meninggal. Tahu dia 2 minggu mau meninggal dah tahu dia. 3 jam setelahnya tahu dia. Kenapa dia bisa tahu? Karena dibukakan sesuatu pada dirinya. Nah maka itu kita salah satu amalannya tersebut salawat inilah Bapak Ibu.
Jadi salawat ini 1000 itu jangan sampai kurang gitu Bapak Ibu, 1000 kali. Jadi untuk membiasakannya, saya sudah biasakan dulu Bapak Ibu. Dengan tasbih begini saya baca 1000, kadang-kadang terlupa saya. Ini udah berapa nih, saya bilang jangan-jangan kurang, jangan-jangan lebih gitu. Akhirnya saya beli yang panjang gini, karena dia panjang ini sudah tahu habis putaran 1000. Dan kalau Ibu 10 kali saja putaran 1000 begini, Bapak Ibu pasti sudah terbiasa. Sudah nyaman aja menyelesaikan 1000 tuh Bapak Ibu. Jadi biasakan kita bersalawat 1000 jangan kurang satu hari. Untuk pertama-tama pakailah salawat yang pendek, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad itu salawat Jibril. Dia tidak pakai Sayyidina karena memang itu yang diajarkan malaikat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Nah nanti kalau sudah mesra, kalau sudah nikmat, baru nanti pindah ke salawat yang lebih panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nurizati wa sirri bisarul asma'i wa sifati. Kenapa kita pakai salawat yang panjang? Karena kata Syekh As-Sazili, salawat ini dia dapatkan dalam mimpi bertemu dengan Rasulullah. Jadi Syekh As-Sazili bertemu dengan Rasulullah, dalam salawat itu diajarkan salawat ini kepada Syekh As-Sazili. Lalu kata Rasulullah dalam mimpinya, sesiapa yang membaca salawat ini 1 kali sama seperti dia membaca 100.000 kali salawat biasa. Jadi Bapak Ibu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai 100.000 kali. Baca sekali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nurizati wa sirri bisaril asma'i wa sifati. Sekali baca sama bandingannya 100.000 kali salawat biasa. Maka setelah nanti terbiasa dengan yang pendek, maka pindahlah dengan salawat-salawat yang panjang, karena fadilatnya luar biasa. Dan kita mesti wajib untuk sampai ke tingkat itu. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan menggunakan zikir napas. Zikir napas itu untuk menghidupkan kalbu kita nih. Jadi tarik hu, keluar Allah. Tapi tidak disebutkan. Jadi napas kita itu kita rasakan bunyinya hu. Hu kuat Bapak Ibu. Jadi rasakan kalau Ibu narik napas itu hu ini dia. Nah, hu ini ditarik, yang keluar yang tidak masuk itu hu. Nanti kalau keluar napas Allah, rasakan Allah gitu. Ini keluar, nah ini keluar. Kalau bisa sebelum tidur itu setengah jam, jangan sampai tidak. Sebelum tidur. Jadi mau tidur itu udah ngantuk itu, tarik hu, keluar Allah. Tarik hu, keluar Allah. Tarik hu, keluar. Untuk apa? Untuk menghidupkan kalbu kita ini sampai berdetak sendiri dia. Allah. Dan Bapak Ibu nanti akan merasakan. Akan terasa detak jantungnya Allah. Itu kalbunya sudah hidup Bapak Ibu. Orang yang kalbunya hidup itulah ketika dia beramal itu apa saja Bapak Ibu itu amal sampai. Karena dia kalbunya itu sudah hidup. Nah, caranya itu adalah hu Allah. Kenapa? Kalau Bapak Ibu lihat misalnya zikir-zikir orang ma'rifat itu zikirnya itu hu. Kenapa hu? Karena hu ini sebenarnya nama Allah yang tersembunyi tersebut Bapak Ibu. Kalau Ibu Bapak Ibu yang membiasakan hu ini, maka nanti kalau sudah terbiasa mesra dengan zikir hu tersebut, kata-kata ini dijaga. Jangan nanti kalau nengok anak memang anjing anak nih, itu yang bahaya Bapak Ibu. Sebab sudah lidahnya sudah masif jadinya. Apa yang kita sebut itu bisa langsung Allah kabulkan. Jadi kita jaga lidah kita ini, jangan sampai bilang yang tidak baik, karena apa yang kita sebutkan itu bisa jadi nanti Allah kabulkan. Anjing, jangan-jangan nanti anak kita sifat anjing, karena sudah membiasakan dengan zikir hu Allah, karena dia tarik nafas untuk menghidupkan hal tersebut. Nah, maka Bapak Ibu kalau bisa setengah jam paling jangan sampai kurang sebelum tidur itu latih-latihlah dengan hu Allah. Saya dua sudah Bapak Ibu ketemu dengan orang yang dia tidur zikirnya Allah. Terdengar zikir Allah di lidahnya sampai subuh. Saya tak bisa tidur Bapak Ibu. Dulu pertama saya dengan tuan guru saya itu Ustaz Suhaidi namanya, tuan guru Suhaidi. Saya tidur sekamar dengan dia. Tidak dibolehkan dia tidur karena satu ranjang agak besar, tidak dibolehkan dia tidur di bawah. Kata dia, kalau tidur di bawah, Bapak tidur di bawah juga, kata dia. Tidur di atas, kata dia. Akhirnya saya satu tilam dengan dia, satu ranjang.
Tak bisa tidur saya malam itu Bapak Ibu, karena dia tidur kata dia tidurnya gitu. Nah itu kalbunya sudah hidup tuh. Jadi kita juga hidupkan, mesti mampu untuk menghidupkan kalbu kita ini agar kita mampu mendapatkan zikir yang tidak bersuara dan tak berhuruf. Inilah orang yang dalam keadaan apapun dia berzikir. Maka itu orang hakikat itu meskipun dia dalam keadaan menonton, dia sedang berzikir. Kenapa? Karena hatinya itu tidak pernah lepas dengan Tuhan. Karena kalbunya itu senantiasa setiap hari Allah, 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 tak ada berhentinya. Maka itu kalau dia mati dalam keadaan tidur misalnya, maka dia mati dalam keadaan la ilaha illallah. Jaminannya apa? Jaminannya surga. Karena mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah, karena hatinya tidak pernah berhenti. Maka mudah-mudahan kita juga mampu begitu Bapak Ibu. Setengah jam jangan sampai. Mulai malam ini coba dilatih-latih Bapak Ibu. Hu Allah, rasa bukan sebutkan hu Allah, bukan, tapi napas kita ini rasakan bunyinya hu. Rasakan hu Allah, hu Allah. Anak-anak kita di rumah, suami kita, istri kita, suruh dia untuk melatih untuk menghidupkan hal tersebut. Baik Bapak